Shalom, Komsel Pemuda Online tetap diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung bisa menghubungi Saudara Brian di 0856 5258 118. Untuk kaum wanita, KTB Online tetap diadakan setiap minggunya. Bagi para wanita yang masih belum bergabung bisa menghubungi Ibu Marlin di 0821 4870 7340. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita berkumpul dalam ibadah virtual GPDI Gajah Mada 45 Pontianak. Bapak dan Ibu mari bersama kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kiranya walaupun pada saat ini kita tidak dapat bertemu muka dalam ibadah secara langsung, namun kiranya semua ini tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sama-sama katakan, seperti mentari, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihi seperti langit biru, tingginya langit biru. Demikian kasih-Mu, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
kasih setiamu dalam sepanjang kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita memberikan sorak-sorai bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Langit dan bumi pujilah Tuhan, oh sebab Dia ciptakan semuanya. amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeay, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di oh sama-sama kita katakan, yo. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, oh Yesus Tuhan Sang Penebus. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, Oh sembah. sembah sujud. Yo sama-sama kita katakan, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami puji. Haleluya. Sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. musik memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala bernapas memuji Kau Tuhan, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, sama-sama katakan, haleluya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Here we go. Sama-sama katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita.
untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Katakan engkau sahabat kami. Dan kau dekat. Amin. Terima kasih. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh kau berharga dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih. Terlalu dalam. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan. Terlalu terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, katakan engkau sungguh indah Tuhan. Oh, haleluya. Pikirkan tentang
Engkau menyayangi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Haleluya. Sungguh indah pengorbanan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Untuk karyamu di kayu salib Yesus puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselenggi bagiku. Sungguh indah, amen. Sungguh indah. Katakan engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Kita berikan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan dengar firman Allah pagi hari ini. Kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Firman Allah akan berbicara atau tema firman Allah pagi hari ini, berkat di tengah kesesakan, berkat di tengah krisis. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 46 ayat 2, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mazmur 46 ayat 2, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Berkat di tengah kesulitan, berkat di tengah kesesakan, berkat di tengah krisis. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini hampir semua orang tidak lepas dari krisis. Tidak lepas dari kesesakan. Tidak lepas dari kesulitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada Allah yang kita sembah, ada Tuhan yang kita sembah, ada Yesus yang kita sembah, yang adalah jaminan untuk memberi kita perlindungan di tengah masalah, untuk memberi kita pertolongan di tengah krisis, untuk memberkati kita di tengah kesusahan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan firman Allah ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ingin garis bawahi dulu firman Allah dari kata kesesakan. Trouble, ya, masalah. Jadi kesesakan ini sama artinya dengan trouble, masalah. Masalah ini atau trouble ini mengandung arti kesulitan, kesusahan, ya, atau krisis. Nah, kesusahan ini, masalah ini, persoalan ini, tantangan ini, itu disebabkan oleh banyak hal. Dan apa yang namanya kesesakan, krisis ini, saudara,
kita sebagai orang yang percaya, kita juga tidak bisa menghindar dari keadaan ini. Apa yang namanya kesesakan ini, trouble ini saudara, kita tidak bisa menghindar. Dan terbukti saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, oleh serangan COVID-19 virus corona ini, ya, ini menjadi masalah besar buat bangsa, bahkan secara global buat semua negara-negara di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia, termasuk kota di mana kita tinggal, termasuk tempat di mana kita tinggal. Dan banyak terjadi krisis disebabkan oleh karena virus corona ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awalnya memang krisis yang dialami itu krisis kesehatan. Kata krisis ini sendiri Alkitab katakan itu satu keadaan genting. Krisis ini artinya keadaan yang gawat. Kenapa? Karena krisis ini dapat mengakibatkan ancaman, dapat mengakibatkan sesuatu yang berdampak tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, krisis ini sendiri saudara, ya, awalnya dari krisis kesehatan tapi kemudian melebar kepada krisis-krisis yang lain. Dari sisi kesehatan kita, kemana-mana kita jadi ragu-ragu, jadi khawatir, jadi takut dan lain sebagainya. Dan dari krisis ini melebar, berdampak kepada menyebabkan munculnya krisis yang lain. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, ya. Krisis-krisis yang lain bahkan sampai kepada krisis dalam rumah tangga. Ya. Saya membaca dan menonton satu video, tayang video saudara yang terekam, ya, bagaimana krisis corona ini berdampak dan menyebabkan terjadi krisis dalam rumah tangga. Video itu saya lihat saudara, ada seorang bapak, ya, dia seorang pelaut, ya, dia kerja sebagai seorang pelaut dan sudah 3 bulan ini dia tidak melaut. Penghasilan pendapatannya sudah tidak ada lagi untuk membiayai keluarga dan lain sebagainya. Nah, sementara istri ini sendiri tidak berhenti untuk ngomel sana, untuk ngomel sini. Hubungan antar mereka akhirnya jadi bermasalah, krisis dalam rumah tangga. Akhirnya sang bapak ini saudara, dia tidak bisa tahan emosi lagi. Akhirnya dia hancurkan semua barang-barang yang ada di rumah, pintu, jendela dan lain sebagainya. Dan akhirnya menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Krisis dalam rumah tangga. Belum krisis dalam pelayanan, krisis-krisis yang lain, ekonomi, finansial, itu dampak semuanya terjadi hari-hari ini saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Allah berkata pada pagi hari ini bahwa di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah masalah, firman Allah berkata bahwa ada Allah, ada Tuhan, ada Yesus yang menjadi tempat untuk kita berlindung, yang menjadi tempat untuk kita mendapatkan kekuatan ketika kita lemah, mendapatkan perlindungan ketika kita terancam, dan kemudian mendapatkan berkat ketika dalam kesusahan. Jelas dikatakan dalam ayat 2 Mazmur pasal 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya saya ingin membawa saudara untuk membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ya, sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kisah tentang Elia di tepi sungai Kerit. Saya bacakan ayat firman Allah, kalau saudara di rumah atau di mana saja, saudara bisa juga membaca firman Allah ini. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini dikisahkan, perikop ini dikisahkan tentang keadaan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan pada zaman Raja Ahab dengan istri Isabelnya yang jahat itu. Istrinya yang jauh dari Tuhan. Akhirnya Ahab itu ikut-ikut jadi jauh dengan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel, orang Israel dan kondisi yang terjadi di zaman itu, di daerah itu saudara, mereka mengalami krisis. Alkitab mencatat saudara terjadi di mana tidak ada hujan. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, tahun saudara tidak ada hujan. Sementara saudara, air hujan bagi bangsa Israel itu adalah kebutuhan vital. Kalau tidak turun hujan, maka tidak ada air untuk diminum. Kalau tidak turun hujan, tidak ada tempat untuk kemudian mereka bisa bercocok tanam dan menanam dan menghasilkan hasil ladang dan hasil apa semua. Kebun. Dan otomatis saudara, tidak datangnya hujan menimbulkan krisis ekonomi, menimbulkan krisis-krisis yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak luput dari kondisi itu seorang hamba Allah yang bernama Elia. Seorang pelayan Tuhan yang namanya Elia, dia juga tidak luput dari kondisi krisis ini. Nah, sebagaimana Elia tidak luput dari krisis, dari trouble, dari masalah, dari persoalan ini, kesesakan dan kesusahan ini. Demikian halnya kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kita juga hari-hari ini diperhadapkan kepada keadaan yang sama. Krisis melanda kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi puji Tuhan, mari kita melihat. Alkitab mencatat bahwa Nabi Elia di tengah-tengah menghadapi krisis masalah persoalan, Alkitab mencatat Elia tetap dipelihara oleh Tuhan, Elia tetap diberkati oleh Tuhan, dan Elia dilindungi dari ancaman Raja Ahab dan istrinya. Benar saudara, Elia terlindung dalam naungan Tuhan, terlindung aman dan bersama Tuhan, dan diberkati Tuhan di tengah krisis itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau Elia diberkati Tuhan di tengah kesesakan, kesusahan, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama kepada kita semua. Amin. Kita bisa diberkati Tuhan di tengah kesusahan. Kalau Elia dilindungi oleh Tuhan dari ancaman Raja Ahab dan istrinya, saya percaya kita juga dapat dilindungi oleh Tuhan dari ancaman apapun, termasuk ancaman virus corona ini. Kenapa? Karena Allah adalah sumber perlindungan dan pertolongan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua rindu mau kita diberkati di tengah kesesakan, dilindungi di tengah kesulitan, dilindungi di tengah ancaman seperti yang dialami oleh Elia. Tetapi ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, apa rahasia sehingga Elia tetap diberkati di tengah kesesakan? Apa rahasia firman Tuhan di sini? Kenapa Elia tetap dilindungi, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan di tengah ancaman? Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya
Datanglah firman Tuhan kepada siapa? Kepada Elia. Rupanya saudara, Elia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat peka dengan firman Tuhan. Yang sangat dekat dengan Tuhan karena dia selalu mendengar suara Tuhan. Dia selalu menerima pesan Tuhan. Telinganya, pikirannya sangat peka dengan suara Tuhan. Bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita? Elia dia sangat dekat dengan firman Tuhan. Bagaimana hubungannya dengan hidup kekristenan kita? Ini berhubungan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kedekatan kita dengan firman Tuhan. Sekarang mungkin kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan secara langsung. Hai hambaku Billy, hai hambaku Johnny, hai hambaku Gabriel, hai hambaku Pak Edwin dan lain sebagainya. Tetapi suara Tuhan itu, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Jadi syarat pertama saudara, supaya kita tetap dilindungi di tengah krisis, kita diberkati di tengah kesusahan, kita mesti dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita baca firman Tuhan dan kita renungkan firman Allah setiap hari. Kita renungkan firman Allah setiap pagi. Setiap memulai memulai sesuatu, kita baca dan renungkan firman Tuhan. Haleluya. Karena dengan firman Tuhan inilah yang akan menjadi penuntun langkah kita. Pelita bagi jalan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, untuk kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Elia, maka kita mesti memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan. Dan kepekaan itu hanya bisa kita alami ketika kita punya komitmen yang jelas untuk kita baca dan renungkan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara ke Papua, saudara-saudara saya di Papua, saudara, ya, menurut kesaksian teman hamba Tuhan, dia bilang ketika dia ke sana, saudara, dia menemukan beberapa spanduk, ya, spanduk yang terpampang di jalan-jalan, saudara, atau di baliho-baliho di mana, saudara. Saudara tahu apa itu isinya? Ini himbauan kepada umat Muslim. Ya, dari pemimpin-pemimpin umat di sana, supaya umat Muslim itu punya tujuan, ya, supaya umatnya itu menetapkan target untuk bisa mengkatamkan Al-Quran. Maksudnya bisa membaca seluruh Al-Quran. Dan mereka punya target supaya semua umat Islam itu bisa baca seluruh Al-Quran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, silakan mereka lakukan itu. Tapi sikap mereka terhadap kitab mereka, kita perlu belajar. Keyakinan kita, firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah jalan keluar dari setiap masalah persoalan kita. Makanya saudara, mari ambil komitmen. Baca dan renungkan firman Allah ini setiap hari. Amin saudara. Ada yang punya komitmen baca renungkan firman Allah setiap hari? Itu bagus. Ya. Berarti engkau memenuhi syarat pertama untuk engkau dilindungi Tuhan. Di tengah kesesakan, engkau diberkati Tuhan di tengah kesulitan dan kesusahan. Haleluya. Elia ini. Ya. Saudara bangun pagi, bangun mesbah. Untuk saudara baca dan renungkan firman Tuhan. Ya. Jangan banyak buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna saudara. Ambil waktu untuk banyak membaca merenungkan firman Tuhan hari-hari ini. Tuhan akan menggenapkan janjinya atas kita. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang kedua. Apa rahasia Elia dipelihara, diberkati Tuhan di tengah krisis. Di tengah krisis. Ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan ayat 5. Setelah Elia mendengar firman Tuhan, ayat 5, lalu ia, yaitu Elia, pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dengar baik-baik garis bawahi ayat 5 bagian A. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Syarat yang kedua untuk kita diberkati di tengah kesusahan. Syarat kedua untuk kita dilindungi di tengah ancaman. Syarat kedua untuk kita dijaga, ditolong oleh Tuhan di tengah krisis.
Elia, dia taat melakukan firman Tuhan. Jadi syarat kedua, taat melakukan firman Tuhan. Bagus saudara komitmen baca renungkan firman Tuhan setiap hari. Dengar firman Tuhan setiap hari. Tetapi apalah artinya itu kalau kemudian akhirnya kita tidak menjadi pelaku dari firman itu. Yakobus katakan adalah kita tidak hanya boleh menjadi pendengar saja, tetapi diberkatilah kita, berbahagialah kita kalau kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah yang hidup dan berkuasa ini. Haleluya, Elia dia taat melakukan firman Tuhan. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan suruh ini, dia lakukan ini. Firman Tuhan suruh pergi, pergi dia, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang taat kepada firman Tuhan hari-hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang mau setia dengan Tuhan hari-hari ini terhadap firman Tuhan. Saudara, kalau saudara melawan firman Tuhan, saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan, nanti satu saat saudara akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Engkau akan menerima akibat ketika engkau tidak menjadi pelaku dari firman Allah yang hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya dikirimi satu berita hasil survei di Manado. Saya tidak tahu apakah itu betul atau enggak, tapi saya coba baca, saya coba ambil hikmahnya saja. Ya, data survei itu berapa bulan? 1 bulan lalu kalau nggak salah ya. Tentang perkembangan COVID-19 atau virus corona, penyebaran virus corona di Sulawesi Utara. Nah, dikatakan di sana saudara ya, itu yang yang terjangkit, yang positif virus corona sekian banyak ya. Waktu itu masih 100 lebih ya. Nah, kemudian apa saudara? Yang membuat saya merasa lucu saudara, karena apa? Di situ salah satu surveinya apa? Yang sembuh sekian. Yang masih dalam perawatan sekian, tapi ada satu di situ dikatakan yang kepala batu. Maksudnya apa? Yang keras kepala. Kepala batu itu yang keras kepala, enggak dengar-dengaran itu. Itu ada 1.800.000 orang katanya. Waduh. Jadi rupanya saudara, salah satu penyebab kenapa terjadi perkembangan kenaikan yang terjangkit virus corona itu karena apa? Ndak dengar-dengaran, ndak taat kepada himbauan pemerintah. Udah disuruh pakai masker, ndak pakai masker. Udah disuruh jaga jarak, malam mereka kumpul-kumpul malam, nongkrong-nongkrong malam. Akhirnya apa? Penularan terjadi di sana. Itu karena apa? Kepala batu. Dan itu sangat banyak persentasenya katanya di Manado sana. Saya kebenarannya betul atau tidak, ya itu saya baca saudara. Tetapi kembali dalam hubungannya dengan firman Tuhan saudara. Kalau engkau mau menjadi seperti Elia, mengalami berkat Tuhan di tengah kesusahan, mengalami perlindungan, pertolongan di tengah ancaman dan kesulitan, jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang kepala batu, yang keras kepala, yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Amin saudara. Amin, katakan Tuhan, jadikan aku pribadi yang taat hari-hari ini. Taat kepada firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun mungkin firman Allah yang datang kepada kita, ya, itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Bertolak belakang dengan kemauan kita. Karena biasanya kehendak Allah itu banyak kali bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Tetapi kalau saudara mau mengalami janji berkat Tuhan, taatlah dengan keinginan roh. Taatlah dengan firman Tuhan ini. Amin saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga kita lihat. Ayat yang ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan.
Elia disuruh pergi sembunyi di tepi sungai Kerit. Pas saudara, Elia disuruh bersembunyi di Kerit. Kata Kerit itu sendiri saudara, sungai Kerit atau Kerit itu artinya diasingkan. Jadi Tuhan suruh Elia mengasingkan diri, sembunyi di tepi sungai Kerit. Saudara, sebenarnya perintah Tuhan ini itu sangat bertentangan dengan hatinya Elia. Mengapa saudara? Bukankah belum berapa lama Tuhan menyuruh Elia menghadap Ahab. Dan ini satu tindakan yang sangat spektakuler. Karena apa? Membutuhkan keberanian. Membutuhkan nyali untuk bisa menghadap Ahab. Apalagi pada waktu itu saudara. Ahab dan istrinya Isabel apalagi sedang sangat tidak suka terhadap pelayan Tuhan. Hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Mereka sangat anti. Karena nabi-nabi Tuhan pada waktu itu secara terang-terangan melawan penyembahan berhala. Jadi seorang hamba Allah untuk datang menghadap Ahab itu berisiko. Tetapi walaupun berisiko kalau dia berani, ini adalah satu tindakan yang dapat diacungkan jempol. Karena dia memiliki keberanian dan nyali yang sangat hebat, yang sangat besar. Elia pergi. Dan itu diketahui oleh orang Israel saudara. Artinya begini, sebenarnya pada waktu itu pamor Elia itu sedang naik-naiknya. Dia sedang dipakai Tuhan dengan luar biasa itu Elia. Mungkin ada banyak orang Israel yang sedang mencari dia. Wah kamu hebat, kamu ini. Tapi Tuhan bilang, Elia kamu pergi. Sembunyi kamu di sungai Kerit. Mengasingkan diri di sana. Tapi Elia tetap taat. Tetapi kembali kita merenungkan hal yang ketiga. Kenapa Tuhan mau Elia pergi bersembunyi dan mengasingkan diri di sana. Di tengah euforia di mana Elia sedang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di tengah keadaan yang seharusnya dia menerima sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan suruh dia pergi sembunyi di sana. Pergi mengasingkan diri di sana. Tuhan punya maksud terhadap Elia. Supaya apa? Elia ada di sana. Elia bisa punya waktu untuk dekat dengan Tuhan. Elia bisa punya waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Elia bisa punya waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Berdiam diri di sana dengan Tuhan. Bertemu secara pribadi dengan Tuhan di sana. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Syarat ketiga, kenapa Elia tetap diberkati dan dipelihara Tuhan? Karena apa? Dia punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Demikian kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah hari ini. Yang sedang mendengar firman Allah saat ini. Syarat ketiga untuk kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertolongan, perlindungan Tuhan di tengah ancaman. Kita diberkati Tuhan di tengah kesusahan. Ambil komitmen untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saudara ingat di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ya. Kita akan dilindungi Tuhan dari wabah sampar. Kita akan dilindungi Tuhan dari penyakit sampar. Kita akan dilindungi Tuhan dari ancaman sana. Kita hanya akan menonton orang yang rebah di sebelah kiri. Kita akan menonton orang yang rebah di sebelah kanan karena wabah dan penyakit dan lain sebagainya. Itu dialami oleh siapa? Oleh mereka yang hatinya melekat kepadaku, kata firman Tuhan. Mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan, artinya mereka yang memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Mereka yang berlindung dalam naungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan yang maha kudus. Artinya apa? Mereka yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan itu saudara. Nah ya syarat yang ketiga untuk engkau tetap kuat, untuk engkau tetap mampu berjalan berdiri tegak di tengah kesulitan, di tengah tantangan, masalah dan kesesakan. Dan engkau akan tetap diberkati Tuhan, yaitu apa? Miliki komitmen hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, amin.
Ya, seorang jemaat di Singkawang dia bilang, Pak Gembala, sudah berapa bulan ini pemasukan itu bahkan hampir tidak ada. Ada tapi hampir tidak ada katanya. Keadaan sangat sulit. Ya. Saya cuma bilang sama dia, tenang. Tuhan Yesus adalah jawaban dari permasalahan kita. Waktu yang Tuhan berikan ini adalah waktu di mana Tuhan mau mendidik kita untuk lebih banyak berserah kepada Tuhan, untuk lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan, untuk lebih banyak mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Nanti percayalah, Tuhan akan tunjukkan orang-orang yang punya komitmen untuk bersekutu erat dekat dengan Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Nah, saudara lihat saudara, ketika Elia tidak dilihat orang, ketika Elia mengasingkan diri di sungai Kerit, firman Allah berkata, dia bisa minum dari air sungai Kerit. Di tengah kelaparan krisis ekonomi kata firman Tuhan, ya. Di tengah krisis ekonomi kata firman Tuhan, pagi dan petang ada burung gagak yang bawa roti. Ada burung gagak yang bawa daging, saudara. Itu makanan yang sangat spesial pada waktu itu. Karena apa? Mau cari makanan sangat susah bagi orang Israel. Tetapi Elia di tepi sungai Kerit, dia diberkati Tuhan melalui burung gagak. Firman Allah katakan yang bawa itu bukan burung merpati. Yang bawa itu saudara adalah burung gagak. Burung gagak ini saudara itu adalah gambaran dari dunia, kegelapan. Dunia. Artinya apa saudara? Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan bisa punya cara untuk memberkati kita, mengirim konsumen dengan lain cara, dengan macam-macam cara saudara. Dengan apa yang tidak terpikir oleh pikiran kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita. Yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, puji Tuhan, amin saudara. Elia diberkati Tuhan di tengah kesulitan dan kesusahan. Di tengah krisis ekonomi, diberkati Tuhan. Elia dilindungi Tuhan. Elia dijaga oleh Tuhan di tengah ancaman. Ada 3 hal. 1, dia punya hubungan pribadi dengan firman Tuhan. Yang kedua, dia taat dengan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Dia punya hubungan pribadi, keintiman dalam doa dan penyembahan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kalau engkau mau diberkati di tengah krisis, engkau mau dijaga di tengah ancaman, engkau mau ditolong di tengah kesulitan dan kesusahan, jadilah pribadi-pribadi seperti Elia. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 46. Kembali kita lihat saudara, Mazmur 46 tadi. Ayat yang kedua, haleluya, puji Tuhan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin saudara. Jadi saudara, jelas ketika kita memenuhi 3 syarat tadi, engkau akan lihat Allah akan buktikan dalam kehidupan pribadimu. Allah akan buktikan dalam kehidupan rumah tanggamu. Allah akan buktikan dalam kehidupan usahamu. Setelah masa-masa ini engkau akan lihat ya, Tuhan akan kirim berkat yang berlimpah-limpah dalam rumah tanggamu, dalam pribadimu, dalam karirmu, dalam usahamu, apapun itu. Engkau akan menerima bukti pertolongan, perlindungan dan berkat Tuhan. Haleluya. Dan luar biasanya Tuhan lakukan itu di tengah keadaan-keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang krisis ini. Diberkati, dipelihara, ditolong Tuhan di tengah krisis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa bersama pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah sudah berhenti disampaikan. Tetapi hamba percaya ketika jemaat Tuhan mengimani firman Tuhan ini. Dan ketika jemaat Tuhan mengambil komitmen untuk menjadi pelaku dari firman Allah yang mereka dengar ini. Untuk menjadi
pelaku dari firman Allah yang mereka terima ini, maka saat ini kuasa Tuhan juga sedang terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat dan umat-umat Tuhan. Dan mereka akan melihat bukti pertolongan Tuhan, bukti bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang luar biasa, bukti bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang ajaib. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu. Setiap telinga yang mendengar firman Allah, setiap pikiran dan hati yang terbuka dengan firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya dapat memberkati seluruh sidang jemaat yang menyaksikan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat oleh Ibu Gembala. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu ibadah ini dari awal pertengahan hingga tamatnya. Terima kasih atas pimpinan-Mu kepada para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melalui pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga sudah memberkati setiap kami umat-umat-Mu lewat pujian, penyembahan juga lewat firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan makan firman-Mu, mengerti, melakukan, bahkan membagikannya ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih, kami ucapkan syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, perlu firman-Mu setiap waktu, setiap saat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa, negara, kota kami, para pemimpin kami. Ya Tuhan, bahkan dari tertinggi sampai terendah, para aparat keamanan. Kami juga berdoa bagi para dokter, para medis dan perawat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani itu dalam tugas-tugasnya Tuhan, baik dalam pemerintahan juga pemimpin dalam pemerintahan maupun dalam gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau pimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmah, akal budi, kebijaksanaan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi dari segala hal yang tidak berkenan padamu Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam
dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, yang Tuhan percayakan melayani pekerjaan-Mu dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memimpin, Kau Tuhan memberkati, bahkan berikan hikmat dengan takut kepadamu dalam melayani pekerjaan-Mu dimanapun Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan-Mu di tempat ini senantiasa Tuhan. GPDI Gajah Mada Tuhan, bahkan bagi umat-umat-Mu Tuhan, sekalipun dalam ibadah secara online Tuhan, biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah atas jemaat-Mu ya Tuhan, atas kami semua ya Tuhan, bahkan atas pekerjaan-Mu di GPDI Gajah Mada ini Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani pekerjaan, melayani firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan Tuhan pekerjaan dengan heran ya Tuhan. Kau pakai dengan heran Tuhan. Engkau terus memberikan pembukaan rasa firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang berkuasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan tutup ibadah ini dalam nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah itu selalu memberkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah Allah Bapa dan damai sejahtera dari anaknya, putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian saat ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya.